Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Asoki Rahab, NIM 24305008. Saya mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa komunikasi itu penting dalam hubungan antar manusia. Bayangkan satu hari aja kita nggak boleh berkomunikasi, nggak boleh bicara, nggak boleh saling mengirim pesan WhatsApp, nggak boleh saling memberikan isyarat, nggak boleh sering memberikan kode kepada orang lain. Pokoknya kita tidak boleh berkomunikasi satu hari itu. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi. Mungkin suasananya tenang ya, tapi semua aktivitas pasti langsung berhenti. Nggak ada koordinasi, nggak ada diskusi, sama nggak ada informasi yang berjalan. Jadi sehari tanpa komunikasi membuat kita sadar bahwa manusia mungkin bisa diam, tapi nggak bisa berfungsi tanpa saling bertukar pesan. Jadi oleh karena itu maka mari kita bahas mengapa komunikasi itu begitu penting bagi hubungan antar manusia. Yang pertama, komunikasi memastikan pesan dipahami dengan benar. Komunikasi bukan hanya bicara. Ahli komunikasi Joseph De Vito pernah berkata bahwa komunikasi itu menciptakan pemahaman bersama. Artinya, tujuan utamanya adalah memastikan pesan yang kita kirim diterima sesuai maksudnya. Jadi sering jadi masalah bahwa kita merasa sudah jelas padahal belum. Kita mengatakan sebentar tetapi orang lain menafsirkannya nanti aja. Kita menganggap orang lain mengerti padahal mereka cuma menerka-nerka apa yang kita katakan kan. Jadi komunikasi yang baik itu memperjelas, meminimalkan prasangka dan mengurangi salah paham. Dan karena salah paham itu umum terjadi, tidak heran jika masalah kecil bisa berubah menjadi besar. Itulah yang membawa kita ke pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya, sebagian besar konflik terjadi karena kurang komunikasi. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa lebih dari 60% konflik antara manusia muncul bukan karena masalahnya berat, tapi karena komunikasi yang buruk. Contoh ya, jadi di dalam sebuah kelompok, saya berkata, aku kira kamu mengerjakan bagian itu. Kemudian teman saya berkata lagi, aku kira kau mengerjakan yang itu. Jadi tanpa komunikasi semua bergerak berdasarkan asumsi masing-masing. Dan asumsi tanpa klarifikasi adalah resep untuk konflik. Jadi komunikasi yang jelas adalah pencegah masalah yang mengurangi miskomunikasi dan memotong potensi drama sejak dari awal. Setelah kita memahami bahwa komunikasi mencegah konflik, mari kita masuk ke pondasi penting lainnya, yaitu kepercayaan. Komunikasi adalah dasar terbentuknya kepercayaan. Kepercayaan tidak muncul secara ajaib yang datang begitu saja ya. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi. Psikolog Sidney Jorat menjelaskan bahwa keterbukaan adalah kunci tumbuhnya kepercayaan. Namun seringkali kita ragu untuk mengungkapkan ketidakpahaman. Kita malu bertanya, takut dianggap tidak mampu, sehingga memilih diam padahal kesalahan jauh lebih besar ketika kita diam daripada kita bertanya. Itu juga memang sering terjadi pada diri saya. Komunikasi yang jujur dan terbuka memperkuat hubungan, menumbuhkan saling mengerti, dan meminimalkan kesalahpahaman. Dan ketika kepercayaan sudah terbentuk, komunikasi memainkan peran penting lainnya, yaitu dalam kerjasama. Kerjasama yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi. Dalam sebuah tim, komunikasi adalah bahan bakar. Sebagus apapun kemampuan anggota tim, tanpa komunikasi yang baik, kerjasama tidak akan berjalan. Sebuah studi internasional, Journal of Business Communication, menemukan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan
kinerja tim hingga 50%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Yang membuat tim solid adalah koordinasi, kejelasan, dan kemampuan untuk memahami tujuan bersama. Lalu, komunikasi menyatukan langkah, mengurangi tumpang tindih pekerjaan, dan menciptakan hasil yang optimal. Lalu, jika komunikasi begitu berpengaruh dalam kerjasama, ada satu aspek yang lebih fundamental lagi, yaitu sifat kemanusiaan kita. Komunikasi membuat manusia mampu memahami satu sama yang lain. Manusia datang dari latar belakang yang berbeda-beda tanpa komunikasi. Perbedaan itu mudah memicu salah paham, tetapi dengan komunikasi perbedaan justru berubah menjadi pemahaman. Komunikasi memungkinkan kita mendengar perspektif, memahami alasan dibalik tindakan, dan belajar sudut pandang baru. Inilah yang membuat kita manusia, kemampuan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pemahaman satu sama lain. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi bukan sekadar berbicara. Ia adalah jembatan yang menghubungkan manusia, mengurangi konflik, membangun kepercayaan, menguatkan kerjasama, dan menjaga hubungan antar manusia tetap sehat dan berkembang. Jadi pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah, jika kita ingin dipahami, sudahkah kita menjelaskan dengan jelas? Jika kita ingin didengar, sudahkah kita mendengarkan? Karena komunikasi bukan soal siapa yang paling banyak berbicara, tapi siapa yang paling mampu mengerti dan membuat dirinya dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya komunikasi antar hubungan manusia itu ya. Jadi ya, baiklah, sekian dan terima kasih. Ya, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya dari tadi, ya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.